Ada nggak di antara kalian yang mungkin pernah berpikir seakan kamu udah kerja mati-matian, udah mengusahakan segala cara, tapi uangnya tuh kayak serot terus atau rezekinya segitu-gitu aja, nggak punya tabungan banyak atau bahkan uangnya tuh kayak hilang, kayak datang pergi cuman buat bayar hutang, bayar loans, bayar bills. Kalau iya, mungkin sebetulnya mindset kamu tentang uang dan materi atau keberlimpahan itu yang jadi akar masalah dan biang masalahnya. Jangan langsung marah karena aku ngomong gini. Kita cari tahu dan pelajari sama-sama yuk. Karena pasti banyak orang yang gak sadar kalau mereka punya pola pikir atau punya mindset yang salah tentang keuangan. Punya mindset yang salah kaprah tentang uang. Akhirnya apa? Mereka ngerasa sulit banget untuk meraih kesuksesan, sulit banget untuk mendapatkan kebebasan finansial yang mereka idam-idamkan, dan pemikiran-pemikiran atau pola pikir kayak gini itu yang sebetulnya blocking atau jadi batu sandungan buat energi rezeki, energi keberlimpahan yang sebetulnya bisa datang dan semesta Tuhan sudah sediakan buat kita. Kalian pernah dengar gak istilah God provides? Tuhan tuh pasti akan selalu mencukupkan kok. Kebayang gak jadi bahayanya? Kamu ngerasa udah usaha mati-matian, kerja mati-matian, tapi ya ujungnya berasa kayak hamster lagi jalan di tempat. Capek kan? Kita bahas yuk di video ini ciri-ciri orang yang punya mindset atau pemahaman yang kacau tentang uang dan kenapa itu berbahaya. Terus gimana cara ngebenerinnya? Gimana cara untuk menanggulangi situasi ini? Tanda yang pertama, yang paling sering atau obvious banget adalah kamu mungkin berpikir uang itu susah dicari. Atau, duit itu bikin ribet, punya uang tuh bikin ribet. Ada nggak ada bikin masalah aja. Pernah dengar kan istilah omongan itu doa? Dan omongan-omongan kayak gini tuh yang sebenarnya malah bisa jadi kayak doa negatif. Tuhan semesta tuh mendengar kok. Semesta tuh kayak nyimak, dengerin semua yang kamu pikirkan, semua yang kamu katakan, semua yang kamu sampaikan. Jadi kalau misalnya kamu terlanjur ngomong uang tuh susah, iya susah beneran jadinya. Bahayanya apa? The flow of abundance atau energi keberlimpahan yang sebetulnya sudah jadi milik kamu, itu bisa kayak ketutup. Peluang-peluangnya jadi kayak gak kelihatan. Bahkan uang yang harusnya ngalir secara lancar, jadi mental, gak jadi datang. Terus cara ngebenerinnya gimana? Ubah mindset deh. Mungkin akan terkesan kayak klise omongannya, easier said than done, lebih gampang diomongin dibanding dilakuin. Latih diri buat kamu bisa ngomong uang itu mudah. Rezeki yang aku bisa dapatkan dan akan aku dapatkan tuh lancar. Uang tuh akan datang dengan berkelimpahan. Semesta menyediakan. Omongan-omongan afirmasi yang membangun. Mungkin memang tidak akan instan terasa efeknya. Nggak simsalabim langsung selesai. Tapi coba deh. Apalagi kalau misalnya itu didukung, afirmasi dan omongan itu didukung dengan keyakinan dan iman. Selanjutnya tanda-tanda kedua adalah kamu terlanjur sering ngerasa seakan gak layak buat kaya atau gak layak punya lebih banyak. Karena biasanya ini situasi yang datang dari trauma atau luka lama tentang uang. Misalnya, kamu dibentuk di lingkungan keluarga yang terlanjur bikin kamu berpikir jangan banyak mau, kita gak ada uangnya. Atau jangan banyak mau, jangan banyak nuntut, nanti malah kamu sombong. Atau pemahaman orang kaya itu jahat. Atau pemahaman yang bikin kamu ngerasa kamu tumbuh dengan rasa bersalah kalau kamu punya uang lebih. Padahal dari perspektif spiritual, rezeki itu sifatnya netral. Uang itu sifatnya netral. Itu bagian dari energi. Itu tools. Sama kayak cinta juga bagian dari energi. Bagaimana cara kita menggunakan cinta, bagaimana cara kita menggunakan uang, bagaimana cara kita menggunakan tenaga, itu yang jadi pembedanya. Dan itu berlandaskan pada free will kita atau kehendak bebas kita masing-masing yang menentukan mau dibawa kemana, mau diapain, mau digimanain. Kalau mungkin kamu pakai uang kamu buat hal-hal baik, ya of course outcome-nya, hasilnya akan jadi positif. Misalnya buat upgrade diri atau buat bantu orang lain. Ya apa salahnya juga punya uang, ya kan? Tapi beda ceritanya kalau misalnya kamu menggunakan uangmu buat hal-hal jahat. Coba deh latih dirimu untuk percaya, ganti mindsetnya, ganti pola pikirnya, dan mulai afirmasikan ke diri sendiri.
Aku pantas hidup berkecukupan. Aku pantas diberkati. That's very powerful. Trust me in this one. Ciri-ciri ketiga, kamu kebanyakan overthinking tentang uang. Misalnya kalau kamu mau ngambil peluang, kamu langsung mikir ribet kayak, modalnya dari mana? Terus gimana? Terus nanti waktunya gimana? Tanggung jawabnya gimana? Kalau nggak balik modal gimana? Kalau aku malah kurang nanti gimana? Padahal ujungnya biasanya orang yang terlalu banyak overthinking ya, dia bisa banget kehilangan peluang, kehilangan kesempatan karena nggak ngapa-ngapain. Pernah dengar istilah rezeki dipatok ayam nggak? Nah, atau istilah early birds get the worm. Padahal nggak ada salahnya mungkin ambil langkah kecil, small steps. Langkah-langkah kecil yang lebih realistis dan lebih sustainable dibandingkan cuman ketakutan terjebak dalam ketakutan yang terlalu dramatis. Next. Yang keempat. Jatuhnya malah sadar atau nggak sadar sering musuhin uang. Terus maksudnya gimana sering musuhin uang? Musuhin tuh maksudku kalau lagi ada yang perlu dibayar atau ada yang perlu dikeluarin ya, memang butuh mengeluarkan uang, kamu ngomel, marah kayak, duh, uang lagi, duit lagi, keluar lagi, kenapa sih mahal banget? Ini bahaya loh. Percaya deh sama aku, ini bahaya. Kenapa? Karena jatuhnya jadi kayak energi kamu resisten. Energi kamu tuh jadi resistensi sama uang. Kalau kamu terus-terusan ngebenci itu, dan kamu mikir kayak, Tuhan udah kasih nih, tapi kita takut buat ngeluarin berkat dan apa yang udah Tuhan kasih. Sama aja kayak kita gak percaya Tuhan tuh bisa provide lagi. Apapun yang Tuhan percayain kamu. Solusinya, kapanpun kalau misalnya kamu butuh untuk bayar apapun, gak apa-apa. Ucap syukur. Bilang thank you. Thank you ya Tuhan, thank you semesta. Udah mencukupkan apa yang perlu aku bayar. Rasa syukur kamu yang nanti akan buka pintu abundance. Pintu kelimpahan bahkan berkali-kali lipat. Kesannya cheesy banget ya. Kesannya kayak, apa sih ini anak ngomong apa sih? Tapi believe me in this one. Trust me in this one. It works. It works. Gratitude works. Yang kelima. Wah, ini aku juga pernah jatuh di pola ini sih. Itu sibuk. Yang kelima itu adalah sibuk membandingin diri sama orang lain. Kok orang lain bisa sukses ya? Aku enggak ya? Kok orang lain bisa punya itu ya? Aku enggak ya? Kok orang lain bisa dapat itu ya? Aku enggak ya? Kok orang lain bisa kaya ya? Aku enggak berasa kaya. Stop. Please stop. Karena energi atau kebiasaan sibuk ngebanding-bandingin diri sama orang lain itu cuma bikin kita stuck. Itu cuma bikin kita bukan hanya lupa untuk bersyukur, tapi bukan hanya lupa untuk bersyukur, tapi kita lupa sama talenta, bakat, dan bahkan porsian berkat, porsian rezeki kita yang mungkin beda sama tiap orang. Kalau kamu mungkin ngerasa kayak ada orang yang lebih baik dari kamu, dibandingkan kamu marah sama orang itu atau iri sama orang itu, atau kamu ngerasa kayak, kok dia bisa sih? Kok Tuhan ngasih dia? Kok aku nggak sih? Coba tanya deh. Apa ya yang mungkin aku bisa pelajari dari dia? Apa yang Tuhan mau aku pelajari dengan mempertemukan aku sama orang itu? Gak kerasa udah mau 10 menit. Tapi please ingat kalau uang itu energi. Kalau kamu kasih energi negatif terhadap uang, cinta atau apapun, ya ujungnya itu akan menjauh. Karena at the end of the day, your vibes strike your tribe. Vibrasi kita akan menjadi magnet untuk menarik apa yang memang sudah selaras dan sepadan dengan kita. Tapi kalau kita kasih lebih banyak energi cinta, syukur dan rasa percaya diri, Tuhan dan semesta akan punya caranya untuk menarik abundance atau keberlimpahan masuk ke dalam hidup kamu. Serius, iya kan? Latih pola pikir baru atau mindset baru yang lebih supportive, yang bisa bikin kamu juga yakin sama diri kamu dan potensi kamu. Misalnya, I deserve abundance, I deserve happiness, I'm wealthy, I'm abundantly blessed. Nah, dan aku tahu gimana cara mengelolanya gitu loh. That's gonna be your secret weapon. Well, aku rasa cukup sekian ngoceh-ngocehnya. Panjang juga. Tapi semoga apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat siapapun yang membutuhkan. Kalau kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. I'm rooting for you guys. I'm hoping for the best for all of you. Happy manifesting dan selamat memperbaiki mindset, melatih rasa percaya diri, dan menarik apapun yang sudah selaras dan sepadan dengan vibrasi dan frekuensi kamu. Bye-bye. God bless.
I love you guys so much.